Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aat tadi sudah membuka sedikit ya mindset kita belajar di sini seperti apa. Yang kita sepakati adalah di sini jangan sampai span kayak guru dan murid atau dosen dan mahasiswa yang kayak gitu lah. Jadi kita santai aja, anggap saya itu teman kalian yang sedang sharing aja, kayak ngobrol di warung kopi lah bagaimana. Nah, sebelum masuk ke materi, karena ini materi pengenalan dulu, kita buka mindset kita dulu tentang usaha animasi itu seperti apa. Nanti saya akan share dikit. Tapi sebelumnya, sembari mendengarkan nanti, karena ini teori dulu sebentar, sekitar 30 menit, itu tolong nanti dibuka blender.org, kemudian kalau yang belum download, silakan download dulu. Di yang klik itu ya, download Blender 2.82 Alpha, itu bisa di-download, langsung nanti diinstal dulu. Jadi sembari selama 30 menit itu nanti bisa sembari diinstal. Jadi ketika nanti langsung pembekalan, praktek, udah ada Blender yang terbaru ini. Itu. Oke ya. Oke, masuk ke presentasinya. Ini tema yang beberapa kali slide ini saya presentasikan ke beberapa tempat, nggak cuma di Kementerian Perdagangan ya, tapi di perindustrian juga, terus di beberapa di Kominfo itu banyak yang merequest tentang sebenarnya usaha animasi itu seperti apa, terus bedanya apa sih dengan yang dalam tanda kutip kalau animasi kita selalu animator gitu kesannya, kita mau jadi animator, padahal nggak melulu seperti itu gitu. Nanti akan saya coba dikit-dikit poin-poinnya akan di saya sampaikan dikit-dikit. Next aja. Ini nah, dalam animasi itu bisa dibilang terbelah menjadi dua. Istilahnya kita mau nyari jalur pegangan hidup kita atau jalur ya ideologi kita atau dan sebagainya, itu istilahnya terbagi menjadi dua. Setelah kita punya ilmunya, kita mau jadi apa sih gitu? Apakah satu profesi teknis yaitu karir, kita mau bekerja terus nanti karirnya naik dari junior animator terus jadi supervisor dan terus jadi director dan sebagainya, jadi produser dan sebagainya, itu adalah jenjang karir. Sama kayak kalau di kantoran atau di pemerintah ya, dari awalnya staff terus naik lagi, mungkin naik jabatan lagi, dia sekolah lagi terus sampai akhirnya jadi kepala dinas atau ngelamar jadi gubernur, nanti bupati terus gubernur nggak jadi bupati, habis gubernur jadi presiden dan sebagainya. Nah itu teknis karir. Di animasi sama, bisa sampai ke jenjang, ada jenjang-jenjangnya di industri seperti itu. Nah kedua pilihannya adalah usaha, jadi wirausaha. Wirausaha itu macam-macam. Kemarin disebutkan ada yang freelance dan sebagainya, itu masuk wirausaha. Intinya secara mandiri dia mencoba untuk menghasilkan profit atau ya keuntungan dari bidang animasi itu sendiri. Jadi itu yang di bidang wirausaha. Dibilang menjadi dua. Nah, ini poinnya. Kalau profesi teknis karir itu yang harus kita tekankan, yang harus kita pelajari benar-benar secara khusus adalah skill. Jadi kalau karir itu pasti skillnya harus dipelajari terus, harus meningkat. Contoh karir saya sebagai penyanyi gitu. Saya mau nyanyi gitu ya, saya mungkin otodidak pertama nyanyi di
kamar mandi terus bagus, saya ikut audisi kan kayak gitu ya, terus masih dianggap jelek sama juri misal, terus ternyata saya harus nambah skill lagi, kursus ke Mbak Berta gitu misal, kursus akhirnya suara saya lebih bagus, tahu pendalaman kayak gini, nyanyi bagus, terus up lagi setelah ternyata sukses, bisa bikin album terus dan sebagainya, sampai pada titik tertentu dia jadi maestro gitu ya, atau diva gitu. Itu kan karir, otomatis kan skills. Secara teknis dia harus dipelajari terus gitu. Nah, paham ya? Skills. Kalau memang milih karir, tapi kalau milih wirausaha yang ditekankan adalah produk, lebih tepatnya lagi adalah mature product. Mature product itu ada yang tahu mungkin istilahnya? Kalau mature product itu berarti produk yang apa? Gimana? Produk massal. Oke, mature itu apa sih? Mature bahasa Indonesia? Matang. Ya benar. Jadi ketika kita wirausaha itu berpikir bahwa produk kita itu sampai matang. Nanti saya akan jelaskan apa sih maksudnya mature product itu, produk yang sudah matang. Jadi orientasi orang usaha gitu. Misal saya mau usaha ayam geprek, ya produk ayam gepreknya itu harus sesuai dengan pasar, dia bisa laku, pikirannya arahnya ke situ. Itu adalah mature product. Produknya adalah ayam goreng tadi, ayam geprek itu. Atau misal kalau ya langsung dianimasi lah. Kalau dianimasi ya produknya adalah misal Sinopal gitu yang IP-nya dan sebagainya, itu adalah produk. Dan orientasinya si produk itu nanti akan mature. Mature itu kan dewasa kan, matang. Dia otomatis logikanya orang dewasa itu kan bisa menghidupi diri sendiri ya. Doraemon itu bisa menghidupi diri sendiri padahal dia udah mati loh. Keunikannya di animasi itu, dia kan udah mati fisik kan, tapi dia tetap bisa menghidupi diri sendiri dalam tanda kutip ya, karena si Doraemon itu udah punya pasar, nggak bakal mati. Mickey Mouse itu dia bisa menghidupi diri sendiri walaupun orang tuanya Walt Disney sudah meninggal, dia akan terus hidup gitu. Dan tanda kutip ya, kalau kiamat dan selesai. Kena corona. Mickey Mouse kena corona juga. Itu udah beda lagi. Tapi pada konsepnya dia akan bisa terus hidup, bisa udah dewasa kan, dia bisa bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri. Kalau gayanya orang MLM ya biarkan uang itu bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang gitu kan. Kalau MLM gitu. Nah, itulah mature product. Gambaran singkat. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kalau ini yang karir kita singkirkan dulu sebentar. Anggap ini kita mengarah ke usaha. Minimal kita bisa mengandalkan jasa kita untuk mengerjakan sebuah animasi. Itu yang nanti akan kita simulasikan. Nah, uniknya di wirausaha bisnis ini, pada dasarnya profesi teknis yang skill tadi juga masuk ke dalam wirausaha itu. Jadi pada dasarnya dia kayak di dalam wirausaha itu. Karir itu ada di dalam bagian dari wirausaha. Jadi kalau kita bicara berbisnis atau usaha, profesi teknis ini juga masuk gitu. Selain kita harus mikirkan modalnya dari mana, jualnya kemana, untung ruginya nanti seperti apa, resiko kerugian, keuntungannya dan sebagainya, tetap kita pertimbangkan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah kita harus ada orang skillnya juga dong. Ibarat kita bisa mau bikin ayam geprek tadi ya, tapi nggak ada kokinya, kita mau jualan apa gitu, mau jual bungkusnya doang.
kan ya nggak mungkin gitu. Makanya kita harus meng-hire minimal seorang koki yang dia ahli untuk masak ayam geprek itu, digoreng dan sebagainya, dia tahu caranya, dan itu skill. Jadi uniknya wirausaha itu pusingnya kan di situ, semua hal aspek itu tuh kita harus mencukupi dulu gitu. Dimasukkan. Nah kalau profesi teknisnya itu ya seperti ini kan, ini foto paling terkenal ya di Pixar, dia dulu, sekarang Disney ya. Nah itu mendiam Steve Jobs kan ya di depan bertiga, itu di belakangnya itu timnya ada animator, ada ya semua lah teknis lah. Ada yang mungkin ada orang manajerial juga, jualnya kemana dan sebagainya. Walaupun awalnya ya memang dipelopori oleh 3 orang ini kan, Steve Jobs, sama siapa? John Lester. Nah itu itu industri padat karya sebenarnya animasi itu idealnya ya seperti itu, karena seperti yang saya sebutkan kemarin ke Bu Trini, di Indonesia kadang bentuknya berupa plasma aja, kecil-kecil tapi banyak gitu, dia berkolaborasi. Tapi idealnya kalau memang industri yang besar, dia padat karya seperti ini tuh luar biasa, sampai nggak kelihatan belakangku siapa gitu, nggak kelihatan. Nah kalau yang disiapkan secara umum sih, kalau bisnis ya ini tadi, skill manajerialnya kita harus tahu. Makanya nanti akan dibagi tim kan, ada yang jadi leadernya nanti, yang paling tidak bisa mengkoordinir timnya, terus pengetahuan tentang pasarnya di mana, misal ya bisa komunikasi, tahu caranya meriset, validating itu apa, activating, cari modal, tahu resiko kerugian dan kerugian atau keuntungannya nanti dan sebagainya. Kita harus merancang itu dari A to Z, kita harus tahu bagaimana sih produk itu jadi dewasa. Kalau produk awal kita bikin kan dia masih anak-anak nih, bayi gitu. Dari bayi dia bertumbuh jadi anak-anak, remaja, terus ketika dewasa dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Persis kalau saya ibaratkan memang IP, bisnis animasi itu ibarat kita ngerawat anak, persis benar-benar ngerawat anak. Dan kalau anak itu gagal, kadang kan kita juga sebagai orang tua itu kayak, duh anak kok rusak gimana narkoba gitu. Itu kan rasanya gimana gitu. Nah itu sama kalau kita bikin IP itu juga gagal ya gitu, udah rugi banyak, kita udah istilahnya kolahin, kalau anak yang sudah sekolahin udah gini kok jadi rusak sih kamu gitu. Amalnya kayak gini. Ya itu semua kan juga dari orang tuanya, dalam hal ini si orang berbisnis animasi itu ngurusnya beneran gak nih? Ya dalam pengalaman saya udah ketika gagal dan berhasil itu dia kan bener-bener seperti anak di ngerumat bocah kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Belum? Nah ini kita supaya agak expert ya, biar nanti langsung praktiknya. Wirausaha itu nanti dibagi menjadi 2 lagi supaya kita semakin mengerucut nih, kan animasi terlalu luas nih. Kita mengerucut lagi bahwa ada yang namanya resiko tinggi. Jadi bikin animasi yang memiliki resiko tinggi, high risk, resikonya itu tinggi. Kita investasi miliaran atau jutaan atau berapa, dan itu biasanya resiko tinggi itu adalah dalam bentuk IP base. Jadi base-nya adalah intellectual property yang kita bikin create sendiri. Nah ada yang resikonya lebih rendah, dan sekarang saya lakukan yang usaha kebanyakan kayak gitu, itu adalah services. Jadi orang pesen, Mas tolong bikinin dong animasi ini, kita rancangin harganya segini, selesai jadi udah. Itu resiko rendah, karena sekali jadi ya kita dibayar kan, misalnya gitu kan. Kalau IP kita bikin investasi, kalau gagal ya udah selesai. Itu
industri di wirausaha animasi ya seperti itu realitanya. Nah, kalau yang ini services resikonya rendah, ya biasa jenis-jenisnya ya kayak gitu, bikin animasi tentang short movie atau ada visualisasi, ada mungkin opening itu ada waktu itu ada kerjaan kayak opening Indonesian Open kayak gitu tuh salah satu service kan. Jadi si karakternya itu miliknya mereka gitu yang kita bikinin, kita penjahit lah, itu resikonya lebih rendah. Nah, kalau service itu ya kurang lebih kayak gini aja. Ada orang order nih, terus kita bikinin, ya kan? Kita bikinin, kalau setuju nggak, ini bagus nggak? Oh good, atau bad, direvisi gitu kan? Good or bad. Kalau enggak ya balik lagi ke kita produksi revisi lagi. Kalau bagus ya kita dapat duit. Nanti repeat order, mungkin dia order lagi, bikin lagi, good, dibayar, udah kayak gitu, lingkarannya kayak gitu aja. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Ini kan tadi dijelasin kalau yang si misalnya yang minta bikin animasi kan itu yang orangnya minta masih bikin animasi. Nah, masnya itu di bidang animasinya itu kayak cuma ruangan, tapi orangnya itu mintai enggak di bidang animasi gitu. Jadi animasinya itu kayak misal suruh merancang mesin atau merancang alat-alat lah, sedangkan mas itu nggak bisa. Nah, itu cara mengatasinya itu gimana, Mas? Oke. Tadi kembali ke topik yang di awal kan saya nyebutnya kalau wirausaha kita orientasinya adalah master product. Dalam hal ini berarti produknya adalah jasa kan? Jasa membuat animasi. Nah, tadi ada poin bahwa di dalam usaha itu juga ada skill. Secara tidak langsung, masnya kan misal saya order ke masnya, mas tolong bikinin animasi mesin dong gitu. Waduh, sebenarnya dalam hati kan, sebenarnya saya nggak bisa nih, saya cuma bisa bikin flash gitu kan, nggak cocok kan. Pertimbangannya ya silahkan, ada dua. Kalau merasa punya skill, kerjakan, mungkin bisa aja. Dengan resiko yang mungkin bisa jadi gagal dan sebagainya, reputasi bisa buruk, ya kan? Atau mengatasi dengan membackup skill itu dengan orang lain juga bisa. Istilahnya kan, oh berarti aku harus hire tim nih, gitu, misalnya, untuk mengerjakan ini, bisa aja. Karena kan di sini orientasinya kan bagaimana si produknya itu dalam hal ini jasa, itu tuh bisa measure tuh. Jadi kita tuh punya layanan jasa kan. Anggap aja contohnya kayak Telkom lah, dia itu jasa kan. Nah, ternyata permintaannya waktu itu mungkin masih 4G misalnya, atau HSDPA. Jasanya adalah layanan internet HSDPA. Nah, ternyata requestnya itu banyak yang 4G, dan ternyata dari segi hitungan bisnisnya itu bagus. Otomatis si Telkom ini kan harus upgrade. Caranya kan macam-macam. Dia mungkin membeli alat untuk layanan 4G-nya, meng-hire teknisi-teknisi 4G supaya tim Telkom itu punya tim 4G-nya dan sebagainya. Solusinya gitu aja. Mau ditolak karena memang dari hitung-hitungan bisnis tidak masuk, contoh gini deh mas, mas saya pesen mesin ya gitu, misalnya, saya tolak apa enggak ya gitu. Kayaknya saya tolak aja deh, karena baru orang ini yang pesen, sedangkan saya job yang flash itu banyaknya minta ampun. Ini kan bukan pasar berarti, ini niche gitu, cuman bagian kecil dari permintaan pasar. Bisa jadi diabaikan aja dong, dari segi bisnis gak masuk kok, kita tolak aja dulu, bisa. Tapi ternyata semua tuh minta animasi mesin semua, mau nggak mau kita kan upgrade. Daripada kayak gini dari segi bisnisnya, mending saya hire tim aja, tim yang bisa bikin mesin-mesin, entah mau digaji atau gimana dan sebagainya. Caranya gitu. Ya itu orang dagang kan itu pikirnya. Kalau ini kan bicara ke saya kayak gitu. Terjawab mas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Mas? Itu cara menentukan harga nilai jualnya bagaimana? Kan ada yang per head atau per
jelas ya, berkecimpung di animasi itu pada dasarnya nggak ada harga fix ya. Maksudnya bahkan dari sisi asosiasi pun misalnya itu nggak ada press list yang benar-benar fix bahwa yang kayak gini tuh harganya gini, kayak gini tuh hampir nggak ada sebenarnya Pak. Jadi itu sebenarnya nego kita aja. Sebenarnya contohnya gini nih Pak, saya untuk bikin nasi goreng itu butuh nasi, cabai, terus bumbu garam dan sebagainya, itu habis berapa? Gampangnya kayak gitu. Terus bayar tukang masaknya berapa? Gampangnya ketika itu sudah terjadi profit, ya udah Pak. Logikanya gitu aja, karena ya mau gimana nggak ada kok, nggak ada standar gitu, nggak ada Pak. Kalau standar press list animasi secara internasional, baru internasional, nasional aja menurut saya nggak ada juga. Tapi yang terpenting adalah kan sebagai kita praktisi dan usaha animasi, paling tidak jangan sampai anjlok juga, karena itu kan mempengaruhi pasar keseluruhan. Contoh misal, Mas tolong bikinin animasi kayak Pindo, saya bayar 5 juta gitu, apa 1 juta gitu, bisa, pasti kualitasnya kan buruk, jelek gitu. Nah itu nanti terkait nanti jadi reputasinya, kepercayaan juga, kepercayaan klien secara umum terhadap orang-orang di industri animasi. Bisa jadi dia akan mengeneralisir gitu, yang bahwa oh ternyata kok kayak gini sih kerjaannya kacau gitu, padahal sebenarnya secara harga nggak masuk gitu. Ya itu sih ada hitung-hitungannya Pak. Kalau saya jelaskan di sini detail sih itu banyak Pak. Itu harus kayaknya sembari dapat proyek nanti tahu gitu Pak. Oh ternyata kayak gini ya dalamnya. Karena itu kan masalah di dapur Pak. Kayak oh ternyata bikin ini itu butuh cabai 5. Oh kayak gini bikin ini nih harus ayamnya yang berapa kilo dan sebagainya, itu ada itu sesuai pengalaman. Tapi kalau saya standar hampir tidak ada. Mungkin yang mendekati adalah grade-nya aja Pak. Jadi kayak oh ini nih misal Ipinupin itu adalah grade berapa, itu ada beberapa yang udah asosiasi membentuk. Oh kalau yang ini tuh grade segini, tapi harga kayak belum ada Pak, setahu saya. Gitu ya Mas Riza, nambahin gitu. Iya kan setuju kayak gitu ya. Biasanya sih nggak ada yang standar. Cara menentukannya adalah melihat bahan-bahannya itu, bahan-bahannya cukup nggak, udah kalau profit berarti ya masuk, gitu aja sih. Ya persis kayak proyek lain Pak. Kayak mau Mas tolong bikin gitu. Oh ini butuh kayu jati sejumlah segini, potong ini. Oh aku kayaknya harus cuma modal 500.000 cukup nih. Jasa aku berapa ya? Oh jasa aku sama 500.000. Oh ya 1 juta boleh. Ya kayak gitu kan simpelnya kayak gitu. Orang dagangnya kayak gitu Pak. Simpelnya. Nah itu, tapi kalau detail hampir tidak ada. Ini terjawab Pak? Atau ya karena emang cara menentukannya ya kayak simpelnya kayak gitu Pak. Nggak ada cara yang spesifik gimana, itu nggak ada. Nah ini supaya lebih terbuka lagi ya terkait tadi harga dan sebagainya. Nih, kenapa saya bilang kok nggak ada standarnya? Coba ini karakter apa sih? Coba raksasa Rojo kaca apa gitu. Ini adalah namanya karakter Asura dari animasi Night Freeze. Tahu Night Freeze? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu? Malah nggak tahu. Ya? Nah, produsen dari Kobuser. Ini investasinya 18 miliar untuk bikin ini info umum ya, maksudnya begitu. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari di bioskop tutup, 2 hari nggak misalnya, itu udah nggak tayang lagi. Untung apa rugi? Rugi. Yang kayak gini 18 miliar, iya Pak, 18 miliar untuk produknya. Coba lagi. Ini apa? Si Juki. Siapa yang kenal juga? Tolong tangannya angkat. Ya tahu kan? Secara
tahu semua. Ya. Ya atau malah tahu semua udah. Ini sekitar 10 M, tapi laku. Ini termasuk profit. Loh kok bisa sih gitu, maksudnya dia investasi lebih besar kok malah rugi. Harusnya kan dia jor-joran mau berapa belas miliar itu ya, tapi kok ini malah enggak. Nah nanti saya jelaskan akhir aja. Coba tebak lagi. Ini apa? Si Unil. Benar, petualangan si Unil sekitar nggak terlalu besar, 7,8 miliaran. Laku nggak? Yang paling tayang di UCTV gitu kan, terus dia kayak, ya saya nggak tahu laku nggaknya ya, yang segitu. Misal ini apa ini? Terkenal kan ini? Nah ini saya menyoroti yang bioskopnya ya, pengembaraan bermula itu sekitar 4 juta ringgit ya kalau dikatakan KPM-nya, ya segitulah. Nah itu tapi laku, profit. Ini tahu nggak? Ini harusnya tahu deh. Tapi kalau nah gini loh. Ini yang kasusnya gini loh. Ini adalah IP bagus, viral, bajai transformer. Ini namanya kakek Aki Bongki di judulnya pada suatu ketika kan. Ini viral pada tahun itu luar biasa, bikin kaget orang, dipanggil kemana-mana. Ini kan tidak dimonetisasi gitu, dia udah jadi gitu, jadi karya gitu. Tapi keberlanjutannya nggak dilanjutkan gitu, sayangnya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang terlibat atau enggak di sini mungkin, atau kenal sama lakon animasi, mungkin bisa dijelaskan kenapa. Tapi bagi kami di luar yang melihat tuh sangat sayang sekali gitu. Padahal ini api yang bagus, bisa viral. Ibarat kayak gila, Lu Cinta Luna itu apa sih yang bisa dijual kalau bukan dari viral, ya kan? Itu kan titik balik di mana dia bisa nggak dia akhirnya bikin karya gitu. Ya kayak apa? Naik kuda itu. Oh Karin itu kan apa sih produknya dia gitu. Gak ada kan sebenarnya, dia curhat aja. Produknya adalah curhatan putusnya dia, itu nangis habis itu viral gitu. Tapi dia bisa melanjutkan itu jadi bikin karya, lagu, terus lagu sama Yomlex dan sebagainya. Itu kan produk gitu. Akhirnya dia membuat produk yang akhirnya Altar ini jadi produk sendiri itu. Dia personal branding, jual jual diri sampai si Altar ini bisa dalam tanda itu bisa dipergunakan untuk brand untuk memsponsori dia gitu. Jadi produk sendiri adalah Altar itu adalah produk gitu. Ya kayak gitu. Ini sebenarnya potensial, tapi tidak dilanjutkan, saya nggak tahu. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi, terus nentuinnya gimana? Nggak ada. Orang berinvestasi bisa nggak 18 miliar bikin animasi, bisa gitu, dibikin kan anak-anak bilus kan waktunya bikin Night Race, udah bikin aja terus ditayangin di bioskop, ya nggak berhasil. Kenapa si Juki berhasil? Karena si Juki itu udah dari dulu dia bikin komik dulu bertahun-tahun, dari sejak saya kuliah malah, baru akhir-akhir ini bikin bioskop. Otomatis orang tuh yang tahu kan fansnya kan udah cukup banyak. Jadi ketika dia nonton tuh karena dia tahu bahwa itu produk itu udah lama ada, tervalidasi dan sebagainya. Jadi investasinya lebih sedikit pun tapi lebih laku. Padahal kalau dibilang investasinya lebih besar karena dia udah tahunan dari dulu. Kalau dihitung investasi, Faza itu dia berangkat kampus ngerjain itu harusnya dihitung sebagai investasi udah mahal kan? Bisa jadi lebih dari Night Race yang 18 miliar gitu, bisa aja gitu. Sekarang mau ada Suzuki 2 loh ya, ini promosi. Nah kayak gitu, high risk, jadi IP based
itu resikonya tinggi. 18 miliar kabur itu udah biasa kalau di industri ya. Kalau saya kan belum, dalam tanda belum pernah sampai dalam ke situ, jadi ya resikonya belum berani lah. Nah ini ada yang refresh dikit tuh kayak gini lah. Kalau industrinya itu kurang lebih tuh pernah lihat ya, tahu animasi apa? The Simpsons. Ini saya sering muter-muter ini ke seminar gitu ya, karena unik, kayak sarkasme tentang industri animasi gitu aja sih. Animator gitu kan. Bikin merchandise ya. Nah, ya seperti itu industri itu sarkasme ya, nggak gitu-gitu banget lah. Itu kan cuma sarkasme bro. Bikin animasi itu kayak pabrik gitu, terus pada kerja satu-satu, terus ada anak kecil dikerjakan gitu. Terus order merchandise di Cina, tadi kan matanya sipit-sipit gitu. Pandainya suruh kerja kan, pandainya suruh narik gerobak gitu. Terus binatang-binatang langka dipakai buat kerja, ada unicorn, terus macam-macam ya gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya itu sarkasmenya. Kalau industri ya alurnya memang seperti itu kurang lebih. Nah ini harga-harga aja sih, cuman ya kayak gini lah. Frozen itu sampai miliar ya US dollar ya, 1,2 billion US dollar. Tapi profitnya luar biasa besar, berlipat-lipat. Jadi investasinya besar, tapi profitnya besar karena dia tahu pasarnya gimana, cara jualnya gimana. Dari segi tadi yang dibilang skill itu tadi, dia bagus dan sebagainya. Ini kayak gini. Nah kayak ini, saya percepat aja. Jadi kalau tantangannya ya kayak gini sih, gimana sih kita merancang bisnis model yang sesuai untuk kita sebagai pelaku industri animasi. Terus bagaimana caranya kita itu membuat atau menciptakan validasi produk yang paling efisien. Sekarang kan udah banyak platform ya, mau divalidasi lewat Instagram dulu atau divalidasi lewat Facebook, YouTube dan sebagainya, itu bisa. Terus dukungan dari segala pihak, ABCD ya, akademi, dari bisnisnya sendiri, dari community, dari government. Dari government juga harus menyupport. Seperti ini contohnya, ini juga support. Terus akses distribusinya kalau mau sampai luar atau di dalamnya. Terus ada nih, ini kan saya presentasi udah lama ya saya bikin ya. Tercipta lokomotif industri animasinya. Nah sekarang yang tantangan yang di bawah itu udah mulai muncul. Si Juki itu bagi saya ya bisa jadi lokomotif juga.
bahwa cara bikin animasi yang berhasil sih kayak gitu, karena dari dulu kan nggak pernah berhasil. Maksudnya di bioskop ya, kalau services mah jalan terus, tapi yang di bioskop itu tuh masih belum muncul, tiba-tiba Juki kok berhasil gitu. Nah itu bisa jadi lokomotif. Nanti mungkin ada yang sukses lagi sebentar lagi, Nusa. Ya udah di Instagram dulu, di YouTube dulu, orang kenal semua, ibu-ibu suka, anak-anak suka, selesai lah. Sudah itu prediksi saya tetap sukses, itu tetap profit. Itu jadi lokomotif baru. Dulu Juki muncul nih sekarang Nusa. Nanti muncul lagi teman-teman harusnya di sini. Gitu. Coba aja dibikin. Tapi stepnya kayak gitu. Perlahan ya, harus divalidasi dulu. Ini harus saya jelasin nggak ya? Jam berapa ya? Udah habis ya waktu ya? Ya. Nanti harus ada prakteknya. Nah, ini sebenarnya alur aja sih, alur bisnisnya saya percepat aja ya. Terakhir deh. Ini ya simpelnya, silakan teman-teman bikin prototipe animasi dalam bentuk apapun atau baru ide aja, komik dan sebagainya, karakter dan sebagainya, itu boleh bikin prototipenya. Nah, ini yang saya jaga bikin prototipe itu tuh kayak gini. Build minimum viable produknya itu apa? Jadi bikin itu jangan kayak yang di atas gitu. Yang di atas ini kan tujuannya mau bikin mobil. Ini tolong diperhatikan. Ini mindset kita jangan terpacu untuk bikin yang bagus dulu. Tapi minimal viable produknya itu apa? Kalau kita mau bikin mobil, jangan bikin rodanya dulu. Kita develop roda gitu ya, bertahun-tahun jadi roda. Mau kita jual nggak bisa kan? Siapa yang mau beli roda dua? Terus habis itu dibuat lagi bodinya, dijual nggak laku juga, nggak ada mesinnya. Terus bikinlah mesinnya sama kacanya, mungkin laku, tapi orang kan istilahnya belum bentuknya, desainnya belum bagus dan sebagainya, malah nggak laku-laku. Ini kehabisan duit dong untuk development. Yang benar adalah kalau mau bikin mobil, zaman dulu kita bikin skateboard dulu. Skateboard bisa jual nggak? Bisa, ya kan? Bikin aja udah orang bisa jual. Terus setelah skateboard, coba dikasih stang deh, biar lebih enak lagi, jadi skuter. Bisa dijual? Bisa kan? Terus dari stang, coba lagi kita bikin ditambahin tempat duduk deh biar nggak capek gitu. Jadilah sepeda. Jadi ada stangnya, ada tempat duduknya, saddle-nya. Bisa dijual? Bisa. Kemudian habis itu kenapa nggak kita kasih mesin ya? Jadilah motor, Vespa dan sebagainya. Bisa dijual? Bisa. Terus ayo kita bikin canggih lagi supaya nggak kehujanan. Bikin mobil, bisa dijual? Nah, paling tidak seperti itu. Jadi teman-teman udah bagus. Ada tadi yang freelance bikin desain-desain dulu, boleh. Misal dari bertahap ilustrasi, kan itu udah bisa dijual kan. Jangan tiba-tiba bikin, belajar dari pengalaman ya, kayak Knightris gitu, bikin layar lebar sekalian, padahal orang nggak tahu itu Knightris itu apa dan sebagainya. Itu ibarat kita mau bikin itu, investasinya kan masih besar dong, makanya tadi sampai sekitar 18 M gitu. Udah habis gak laku lagi. Yang kayak gitu. Nah itu paham ya? Nangkep ya? Mindsetnya kayak gitu gitu. Oke. Kalau ya ini bisa bikin komik atau apa ya di sosmed, sama yang di bawahnya Juki, Thailand udah terkenal. Nah, caranya kayak gitu. Coba aja bisa nyanyi Thailand, monggo di antara kalian. Terus bikin, ditawarkan aja prototipenya ke kemanapun. Ya ini dimanapun lah, YouTube, Vimeo apa. Terus kalau marketingnya tertarik dengan syarat-syarat tertentu, ya udah kita lanjut lagi. Misal cari sponsor untuk expand ya, bikin yang lebih gede lagi. Nah, habis itu dapat funding. Setelah dapat funding dari danai, jadi kemudian didistribusikan animasinya. Samanya kalau sekarang berarti Nusa itu pada tahapan ini udah didistribusi. Tadi kan dia ngetesnya kan bikin Instagram kan, Instagram, YouTube kayak gitu kan, viral. Habis itu dia dapat funding kan, dapat funding itu pemodal ya, pemodal. Terus
dia distribusikan ke bioskop kan, bentar lagi distribusikan gitu. Terus terjadilah cash flow kan, dapat duit, ada profitnya dan sebagainya. Terus pasti nanti akan ada merchandise. Sekarang udah ada sih sebenarnya. Masternya pasti akan melonjak. Usaha itu bisa jadi mungkin kayak Ipin lah yang dimana-mana kita bakal lihat nanti di sosis gitu udah ada usahanya. Terus di tas punggung anak-anak sekolah atau di kaos kaki, di baju itu pasti banyak banget akan muncul pasti, karena turunan berikutnya pasti merchandise macam-macam ya, kayak di mug, tas apa, jadi patung, action figure. Nah terus tinggal di repeat ordernya. Nah yang Juki udah tahapan ini, repeat ordernya adalah dia bikin Juki seri kedua, ya kan? Karena udah berhasil, alurnya gitu aja sih. Nah kayak gitu. Jadi secara umum alurnya adalah seperti ini. Nah kayak gini lah. Ada sudah sampai mana tuh, si Musao udah sampai sana, si siapa udah baru start, ada yang kayak gini dan sebagainya. Itu kayak gitu. Ada pertanyaan nggak ya? Sebelum saya ada pertanyaan? Cukup? Nah, ya. Itu kan tadi yang contoh pertama yang kayak hijau-hijau itu, namanya itu kan itu udah bagus. Nah itu kok malah kalah sama yang sederhana kayak Suzuki itu kenapa? Kalau kayak Suzuki kan itu minimalis banget tuh itu. Nah itu kok bisa kalah sama yang punyanya yang udah kayak real banget kayak orang asli gitu. Gini, nah saya pertanyaan gini, Masnya coba sebutkan cewek yang menurut Masnya paling cantik di dunia ini siapa? Siapa coba? Masnya kalau menurut artis dia yang paling cantik siapa? Siapa? Anya Geraldine. Masnya kalau artis paling cantik gitu, yang penting cewek lah yang paling cantik terkenal siapa? Ya dia. Aduh berat. Siapa Mas kalau ini? Nanti biar siapa coba? Ibu saya gitu. Atau siapa gitu? Pacar saya. Boleh dari siapa? Kira-kira yang cantik. Ini berhubungan nanti saya jawab ini. Karin cantik ya? Karin cantik. Siapa belakang Mas yang iya gini ya. Siapa? Seprenata. Loh, kok bisa beda Mas? Pertanyaannya. Kok bisa sih? Selera beda-beda dong. Masnya bisa bilang Asura itu bagus, tapi tidak untuk bagi berapa pasar penonton nggak begitu bagus gimana? Bahkan orang mungkin bisa nangkep Suzuki itu karena dia identik dengan Suneo dan sebagainya yang udah familiar, bisa aja malah justru jadi daya tarik tersendiri. Siapa itu? Mungkin salah strategi pasar Mas. Karakter. Ya itu strategi karakter ya Pak. Tapi kan strategi lainnya tadi saya sudah jelaskan, Suzuki itu melakukan namanya validasi. Kenaikan Chris itu tidak melakukan validasi. Jadi faktornya banyak. Makanya tadi ini saya mau menjawab yang tentang Asura kan bagus, Suzuki kan data itu lebih simpel jelek gitu. Enggak juga. Bagus dan tidak itu tuh kalau di industri adalah yang sesuai pasarnya apa. Kalau pasarnya itu bilang bagus ya kita jualan yang sesuai dengan itu. Walaupun di sisi lain ketika misal produsennya itu udah settle, dia mungkin bisa akan bikin gebrakan baru, tren gitu. Contoh misal gini, K-pop itu kan baru, gebrakan baru, namanya dulu boyband dan girl band ya. Boyband itu dulu Westlife, gitu. Nah sekarang boyband malah jadi nari-nari. Itu kan beda kan, itu gebrakan baru dan ternyata ketika divalidasi pasar suka. Nah kayak gitu. Jadi itu kan strategi pasarnya memang seperti itu. Dari segi karakter jangan bilang jelek, jangan bilang itu bagus, validasi dulu.
Dan itu saya dulu ngerasain kayak gitu, istilahnya diskusi sama teman sendiri juga, ini masih jelek lah, kita bikin yang bagus lagi. Bagus menurut siapa gitu? Itu kan menurut kamu. Orang satu dibanding ribuan orang, jutaan orang pasar di luar sana bilang itu nggak bagus, gimana? Kan kayak gitu. Samanya kayak misal orang nggak bisa memahami gambar lukisannya Avandi gitu. Apa yang bagus ini gitu? Bagusan lukisannya Mona Lisa, jelas ada kelihatan orang yang real gitu. Nggak mesti juga. Dari sisi lain pasar bilang apa? Karena kalau industri itu pasti yang skala besar kan yang dijual. Makanya kenapa di Indonesia sinetron azab lebih laku daripada konten-konten edukasi gitu, atau konten-konten ya kayak gitu, karena pasar Indonesia seleranya seperti itu. Kalau saya benci banget ini film kayak gini, masa ada azab kuburan ketimpa meteor, tahu ya? Tapi dilakukan terus oleh produsen karena dia tahu bahwa itu pasar gitu. Itu masih orang besar. Kenapa kapan berhenti? Ya saat pasarnya udah punya selera yang berbeda dan produsennya mau membuat gebrakan. Samanya kayak K-pop itu, dia kan bikin gebrakan misalnya. Ya samanya girl band kok, JKT misalnya, model J-pop apa sih namanya gitu. Itu grup bisa sampai puluhan orang, itu kan nggak masuk akal zaman dulu ya. Namanya girl band paling kan 4 maksimal 3, 4 grup vokal kan. Tiba-tiba nih segitu banyaknya, itu kan gebrakan baru. Dan ternyata dia punya model bisnis yang lain kan di situ. Sebanyak itu nanti harapannya orang itu punya selera masing-masing, jadi idolnya dia, sesembahannya dia. Dia ketemu bayar, salaman belum bayar, ada tangan bayar. Itu kan idol kan pada konsepnya bikin berhak. Bikin berhala baru dalam bentuk si idol-idol itu. Itu konsep bisnisnya memang seperti itu. Dan itu ketika divalidasi berhasil ya memang seperti itulah yang terjadi. Itu Mas. Jadi kenapa yang lebih bagus nggak laku ya siapa bilang itu nggak lebih bagus, bisa itu lebih jelek bagi masyarakat umum karena tidak divalidasi. Si Juki melakukan validasi sejak tahun berapa sih? 2008 mungkin atau 2007. Dia baru bikin bioskop 2000 berapa? 2018 kayaknya 18an ya kemarin, sekitar itu. Lama banget prosesnya, validasinya gitu. Terjawab ya Mas ya? Satu lagi Mas. Oh iya. Cara menentuin timing buat menggebrak pasar itu gimana? Kan tadi Mas nyebutin apa pasar Indonesia tuh masih sekarang mutarnya di sinetron. Dan itu kita tuh bagaimana cara menggebrak biar pasar itu tuh ke bidang kita itu timingnya tuh waktu kapan gitu? Sebenarnya saya bukan pakar tentang marketing itu ya, saya seniman yang tahu teknis gitu. Cuman yang saya nangkep tuh contoh ada ini ya obrolannya Panji Pragiwaksono itu bilang gitu. Jadi gini, itu kan dua sisi. Tadi saya bilang itu akan berhenti ketika satu selera pasar berubah, otomatis kita dong sebagai yang nonton, ibu-ibu dan sebagainya itu berubah, atau si produsennya berani berinvestasi untuk bikin konten baru. Otomatis kan resikonya tinggi. Misal dulu saya investasikan banyak banget supaya nyekokin yang tadinya seleranya azab kubur itu berubah jadi selera yang edukasi atau yang apa, atau yang konten yang lebih bermanfaat. Tapi kan switchingnya lama, dia harus berinvestasi besar. Kapan ya nggak bisa kita tentukan timingnya. Nah, dugaan saya itu akan benar-benar berhenti ketika generasi dalam tanda kutip generasi yang sepuh di bawah saya mungkin, atau mungkin saya termasuk yang masih kuno, itu sudah tidak ada generasi yang milenial semua. Nanti pasti dia kan ketika informasi itu nangkepnya mudah, kan dia udah YouTubean nih, nggak lagi nonton film TV gitu misal. Nah itu baru akan berubah, seleranya akan berubah. Kalau dulu kan namanya orang tua ya yang penting nonton cetek, ada sinetron aja nonton, ya kan. Coba bayangkan kalau generasi udah nggak ada ya, mohon maaf udah yang karena udah dipanggil pada yang merasa seleranya udah berubah, nanti akan berubah lagi pasti itu. Ini kayak gitu. Ya kayak dulu yang ending kan udah turun gitu, ada
kan generasi yang saya dulu sukanya Westlife kayak gitu kan, Westlife. Tapi mana sekarang yang sama kayak saya gitu, udah nggak ada kan, generasi saya udah mulai tenggelam nih. BM. Hah? BM. BBM? Sama saja. Sama-sama tenggelam. Hah? Ganti WA. Oh, BBM sama BBM, WA gitu. WA. Ya kayak gitu. Kapan ya setelah itu dua faktor, seleranya berubah sama ada produsen yang berani berinvestasi besar untuk mengubah mindset gitu. Ya sama kayak stand up comedy lah misal kayak di Bandung. Itu kan baru kan, hal yang baru, ternyata masyarakat suka jadi bisnis kayak gitu. Kapan ya setelah mereka jok-jok masyarakat ini udah semakin meningkat seleranya. Untuk Ustaz jawab ya, emang nggak ada jawaban yang fix kapan tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Saya kan nggak bisa ngeramal kayak gitu. Tapi tanda-tandanya kayak gitu. Kalau generasi udah berubah, seleranya udah berubah, terus platformnya udah berubah dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Biar lanjut. Sudah terlalu panjang. Oke. Kalau sudah, nanti akan dilanjutkan dengan Mas AA. Terima kasih. Ada satu hal lagi mungkin, kalau misal mau jadi pengusaha, cobalah usaha itu yang memiliki passion di bidangnya. Itu pasti teman-teman pasti akan menyenangkan. Saya kok passionnya masak ya gitu. Bikin usaha ayam geprek sebagainya, atau bikin rujak atau apa, atau apa nasi goreng gitu. Tapi kalau memang passion yang bikin animasi, pasti akan nikmat menjalani itu semua karena memang passionnya gitu. Terima kasih. Mungkin jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan semoga ilmu yang bermanfaat, terbuka mindsetnya sedikit tentang di animasi biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, boleh minta kopi presentasinya mas? Nanti di Google. Ini kebetulan ini kan Pak, ini kan fokus kain bentuknya FS. Jadi ini cuma saya bisa dibuka di aplikasinya. Karena kalau mau diekspor saya harus bayar. Gak tahu ya prosedurnya gimana ya. Kasih laptopnya. Nanti coba saya screenshotin dulu. Nanti saya minta tolong diberi mungkin untuk misalnya gitu ya. Ini mohon maaf ini kan makanya saya buka fokus gitu. Soalnya mau saya publish ke PDF dan sebagainya ternyata harus bayar. Jadi ini kan harus upgrade ini. Saya pakai yang free soalnya. Gitu. Daripada bajak ya. Oke, terima kasih. Di screen recorder kan bisa. Masih ngambil presentasi tadi terus nanti di screen recorder kan Jadi video. kan bisa di share. Nanti paling screenshot apa image-nya juga bisa. Nanti tak juga Sampai